Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki dengan beberapa kenikmatan yang lainnya. Bisa mendengar, bisa melihat, sehingga kita tetap selalu bersyukur apa yang telah kita miliki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang nafsu dan akal. Perlu kita ketahui bahwa sudah sewajarnya kita sebagai manusia itu mempunyai nafsu dan mempunyai akal. Lain halnya seperti malaikat hanya punya akal, tidak punya nafsu. Dan kebalikannya, binatang punya nafsu tapi tidak punya akal, hanya punya insting. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu adalah untuk membuat manusia lebih bermotif kemajuan, berkeinginan. Namun nafsu ini perlu dipertimbangkan oleh akal. Karena kalau nafsu tidak dibarengi akal, maka manusia itu akan lupa akan tujuan hidupnya. Jadi akal inilah yang sebagai malaikat untuk meredam nafsu manusia. Karena nafsu ini tidak ada akan habis-habisnya. Mau kaya yang melimpah ruah serba ada. Namun akal inilah yang harus membentengi nafsu. Jadi kalau nafsu itu tidak bisa dikalahkan oleh akal, maka akal akan mengalah. Namun kalau nafsu itu dikalahkan oleh akal, itulah manusia banyak sadar, artinya tidak berlebih. Tidak artinya seolah-olah dunia itu hanyalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi kalau kita misalnya punya kekayaan, punya kelebihan, ya jadi itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita jangan menyombongkan diri, merasa bangga apa yang telah kita miliki, dan wajib berbagi kepada sesama. Karena kiri kanan kita, saudara kita, apalagi orang tua yang terlantar, yang selama ini kita tidak bisa membantu sepenuhnya. Mudah-mudahan atas kelimpahan rahmat atau kelimpahan berkah yang telah diberikan kita bisa membantu orang tua, kemudian membantu pertama keluarga kita, anak cucu kita, jiran kita, tetangga kita. Gimana kita mau membangun kalau
Misal kita masih kekurangan, nah jadi kalau kita berlebih, wajib kita memberikan santunan atau memberikan bantuan kepada orang lain, apalagi rumah ibadah kita. Nah, pendidikan anak-anak yang masih banyak terlantar, jadi wajib kita menolong mereka. Oleh karena itu, antara nafsu dan akal, jadi akal inilah yang mempertimbang, artinya menasihati nafsu. Nah, kalau nafsu ini kita biarkan, maka dia akan selalu terperosok ke dalam lembah kehinaan. Karena sebesar apapun orang kaya, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tidak ada akan artinya kalau kita tidak berbagi. Jadi baik ilmu dunia, ilmu akhirat, wajib kita sampaikan kepada sesama. Saya akhir saja dengan ucapan wasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.